Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai family dari tumbuhan yaitu Poaceae. Nah, dalam video ini kita akan mengulas 5 contoh spesies dari family Poaceae. Oke, yang pertama nih. Poaceae itu berasal dari bahasa Yunani poa yang berarti rumput. Poaceae ini merupakan satu-satunya family yang termasuk dalam ordo Poales, yang merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhannya dan penyebarannya di muka bumi ini. Famili ini dapat tumbuh dan hidup hampir di seluruh daerah terbuka atau berlindung, baik di daerah tropis maupun subtropis. Poaceae mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi dengan biji-bijinya yang banyak sehingga mampu berkembang pesat. Kosmopolit, tetapi banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang rumput. Oke, dari 5 contoh spesies dari famili Poaceae ini, yang pertama adalah tanaman tebu. Tanaman tebu tergolong dalam tanaman perdu dengan nama latin Saccharum officinarum. Di daerah Jawa Barat disebut tiwuh, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut sebagai tebu atau rosan. Nah, berikut ini adalah sistematika dari tanaman tebu. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Poacea, genus Saccharum, spesies Saccharum officinarum. Tebu ini adalah tumbuhan rumput yang sangat kokoh, menahun, berumput kuat dengan tuas merayap di bawah tanah. Batang dengan mata tunas pada ruas, di bawah ruas yang berlilin, pelepah daun dengan tepih berambut panjang, helaian daun berbentuk garis pada pangkalnya dengan rambut panjang tetapi daun kasar. Oke, baik. Yang kedua adalah tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam waktu 80 sampai 150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1 sampai 3 meter, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 meter. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan. Berikut ini adalah sistematika dari tanaman jagung. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zea mais. Yang nomor 3 adalah rumput ekar rubah atau Centrus ciliaris. Tanaman ini memiliki daun berbentuk pisau linear 2-13 mm dengan lebar 3-30 cm dan berwarna hijau scabrous. Kadang-kadang berbulu di dasar malai yang tegak berwarna ungu kasar dengan unit biji atau vasculas dimasukkan sepanjang sumbu zigzag. Setiap bur seperti bulir yang terdiri dari 1 spikelet atau klaster 2-3 spikelet. Nah, tanaman ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Centrus, spesies Centrus ciliaris. Berikutnya, spesies yang keempat adalah teki kuning, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Cyperus esculentus. Tumbuhan ini adalah spesies tumbuhan yang tergolong dalam famili Poaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Poales. Spesies Cyperus esculentus sendiri merupakan bagian dari genus Cyperus. Untuk sistematikanya adalah Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus esculentus. Dan yang terakhir dari famili Poaceae adalah rumput Natal atau dengan nama ilmiah Melinis trepans. Tumbuhan ini adalah rumput abadi berumur pendek yang berasal dari Afrika Selatan, Semenanjung Arab, India, dan Pulau Seychelles dan Kepulauan Canary. Ini sudah tersebar luas di daerah tropis dan subtropis karena sudah lama digunakan sebagai rumput padang rumput dan tanaman hias, meskipun dianggap sebagai gulma pada sebagian negara. Untuk klasifikasinya adalah Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Melinis, dan spesies Melinis trepans.
Oke, baik, segitu saja dari pemaparan video mengenai 5 contoh spesies dari famili Poaceae. Mungkin jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa segera mengajukan pertanyaannya di kolom komentar, karena pertanyaan itu insya Allah akan dijawab, dan mohon dukungannya kepada teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe karena semua itu gratis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.